Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andres Lubis, siswa kelas LPS 1A Pagi. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu cabur permainan bola besar, yaitu mengenai tentang futsal. Oke, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dan tujuan dari futsal sendiri. Untuk pengertian futsal sendiri adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang dan juga memiliki beberapa pemain cadangan. Sedangkan tujuan dari permainan futsal adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya hingga meraih kemenangan serta mempertahankan daerah kita sendiri supaya tidak kemasukan dari serangan gol lawan. Selanjutnya adalah mengenai sejarah futsal sendiri, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Untuk di dunia, futsal itu berasal dari bahasa Spanyol, yaitu dari kata football yang artinya sepak bola dan sala yang artinya ruangan. Apabila kedua kata ini digabungkan artinya menjadi sepak bola dalam ruangan atau yang kita lebih kenal dengan futsal. Untuk futsal, pertama kali diputarkan di kota Montevideo di Uruguay tahun 1930 oleh tokoh yang bernama Juan Carlos Seriani. Dan untuk pertandingan futsal internasional pertama kali diadakan di Amerika Serikat pada tanggal Desember 1985, dan untuk kejuaraan dunia futsal secara resmi pertama kali diadakan di kota Sao Paulo, Brazil tahun 1982. Dan untuk di Indonesia sendiri, futsal itu masuk sekitar tahun 1998 hingga tahun 1999, dan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam futsal adalah Justin Laksana dan seseorang yang bernama Roland Hermanus. Selanjutnya adalah teknik-teknik dasar dalam permainan futsal. Dalam futsal sendiri terdapat 6 teknik dasar. Yang pertama adalah menendang atau kick, yang kedua adalah mengumpan atau passing, yang ketiga adalah menggiring bola atau dribbling, yang keempat adalah menahan bola atau controlling, dan yang kelima adalah menembak bola atau shooting, dan yang terakhir itu adalah menyundul bola atau heading. Teknik yang pertama yaitu menendang bola atau kick. Jadi, dalam menendang bola, ada 4 teknik yang harus dikuasai oleh para pemain futsal. Yang pertama adalah mampu menendang menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, mampu menendang menggunakan kaki bagian luar. Yang ketiga, mampu menendang bola menggunakan tumit kaki. Dan yang keempat, mampu menendang bola menggunakan bagian punggung kaki. Teknik yang kedua adalah mengumpan bola atau passing. Dalam mengumpan bola, ada 2 teknik yang wajib dikuasai oleh para pemain futsal. Yang pertama, mampu mengumpan menggunakan kaki bagian dalam, dan yang kedua, mampu menggunakan kaki bagian luar. Teknik yang ketiga adalah menahan bola atau controlling. Dalam menahan bola, ada 5 teknik yang wajib dikuasai oleh para pemain futsal. Yang pertama, mampu menahan menggunakan telapak kaki. Yang kedua, mampu menahan bola menggunakan punggung kaki. Yang ketiga, mampu menahan bola menggunakan kaki bagian dalam. Yang keempat, mampu menahan bola menggunakan kaki bagian luar. Dan yang kelima, mampu menahan bola menggunakan dada. Teknik yang keempat adalah menggiring bola atau dribbling. Dalam menggiring bola, ada 3 teknik yang wajib dikuasai oleh para pemain futsal. Yang pertama, mampu menggiring bola menggunakan punggung kaki. Yang kedua, mampu menggiring bola menggunakan bagian luar kaki. Dan yang ketiga, mampu menggiring bola menggunakan bagian kaki dalam. Teknik yang kelima adalah menyundul bola atau heading. Dalam teknik menyundul bola, yang paling perlu diingat adalah jangan menyundul bola menggunakan ubun-ubun kepala, karena itu dapat membahayakan. Dan untuk teknik yang perlu dikuasai oleh para pemain futsal itu ada 3. Yang pertama, menyundul bola tanpa melompat. Yang kedua, menyundul bola sambil melompat. Dan yang ketiga, menyundul bola sambil melompat ke arah samping.
Dan teknik yang keenam adalah menembak bola atau shooting. Dan untuk teknik shooting sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam permainan bola futsal. Mengapa? Karena melalui shooting, seseorang dapat menciptakan gol dan membawa kemenangan bagi tim yang dibelanya. Dan untuk melakukan shooting yang benar, ada 3 teknik yang harus dikuasai. Yang pertama adalah mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, mampu menshooting bola dengan kura-kura kaki. Dan yang ketiga, mampu menshooting bola dengan kaki bagian luar. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa-apa saja sih sarana dan prasarana yang dipakai dalam olahraga futsal. Jadi, sarana yang dipakai dalam olahraga futsal itu yang pertama adalah bola futsal, sepatu futsal, kaos kaki, dan pastinya memakai jersey futsal. Dan untuk prasarana yang wajib digunakan dalam olahraga futsal, pastinya yang pertama adalah menggunakan lapangan futsal dan memakai gawang futsal juga. Oke, jadi yang pertama kita membahas tentang bola futsal. Jadi dalam permainan futsal sendiri itu menggunakan bola dengan standarisasi atau aturan-aturan tertentu. Yang pertama, berbentuk bulat dengan ukuran 4. Kelilingnya minimal 62 cm dan maksimal 64 cm. Beratnya antara 400 gram sampai 440 gram. Dan tekanan bola itu antara 0,4 sampai 0,6 atmosfer. Dan lambungan bola 55 sampai 65 cm pada pantulan pertama. Serta bahan yang dipakai dalam bola adalah menggunakan kulit atau bahan lain dengan syarat tidak membahayakan pemain futsal. Kemudian mengenai gawang futsal. Gawang futsal yang dipakai pun harus memenuhi aturan atau standarisasi yang ada. Di antaranya, yang pertama, ukuran gawang futsal sendiri itu lebarnya 3 meter dan tingginya 2 meter. Kemudian, kedua tiang gawang dan mister gawang memiliki lebar yang sama, yaitu 8 cm. Jaring yang digunakan pada gawang itu menggunakan rami atau nilon. Kemudian, tiang gawang itu terbuat dari kayu atau logam ataupun bahan lainnya yang telah menjadi kesepakatan. Kemudian, warna tiang gawang dan mister gawang itu wajib berbeda dengan warna lapangan permainan yang digunakan. Selanjutnya, yang merupakan bagian paling utama adalah lapangan futsal. Jadi, lapangan futsal yang dipakai harus memenuhi standarisasi atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di antaranya, yang pertama, ukuran lapangan futsal. Secara internasional memiliki panjang sekitar 38 sampai 42 meter dan lebar sekitar 18 sampai 22 meter. Dan secara nasional itu panjangnya sekitar 25 sampai 42 meter dan lebarnya sekitar 15 sampai 18 meter. Yang kedua, garis batas lapangan selebar 8 cm meliputi garis samping, garis gawang, dan garis melintang tengah lapangan. Kemudian, jarak titik penalti utama adalah 6 meter dari titik tengah gawang, dan jarak titik penalti kedua adalah 10 meter dari titik tengah garis gawang. Kemudian, keliling lingkaran tengah itu memiliki jari-jari 3 meter, dan setengah lingkaran dengan jari-jari 6 meter ditarik sebagai pusat dari masing-masing tiang gawang. Kemudian untuk daerah zona pergantian itu berjarak 5 meter. Kemudian busur tendangan sudut dengan radius 25 cm di setiap sudut lapangan. Kemudian untuk permukaan lapangan itu disarankan terbuat dari kayu atau menggunakan lantai parket atau bahan semisalnya yang nyaman bagi permukaan lapangan ketika dimainkan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa-apa aja sih aturan dalam pertandingan futsal itu.
Jadi yang pertama, kita harus mengetahui aturan dalam lamanya permainan pertandingan futsal. Jadi dalam pertandingan futsal, waktu normalnya adalah 2 kali 20 menit, yang diselangi waktu istirahat 10 menit. Kemudian apabila dalam waktu normal keadaan masih imbang, maka akan dilakukan waktu perpanjangan, yaitu 2 kali 5 menit. Kemudian apabila selama perpanjangan waktu kedudukan masih imbang, maka akan dilakukan adu penalti yang maksimal golnya itu sebanyak 5 gol. Kemudian dalam futsal itu juga dikenal istilah time out. Jadi time out itu adalah waktu yang diberikan kepada masing-masing tim untuk mengevaluasi permainan dari masing-masing tim. Jadi aturan-aturan dalam time out itu yang pertama adalah masing-masing tim itu mendapat jatah time out 1 kali di setiap babaknya. Tidak ada time out di babak tambahan dan durasi time out itu selama 1 menit. Dan untuk mengajukan time out itu diajukan oleh pelatih kepada wasit ketiga, dan setelah mendapat persetujuan, maka tim yang meminta time out itu akan diberikan waktu sekitar 1 menit. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui aturan jumlah pemain dalam pertandingan futsal. Jadi dalam pertandingan futsal itu, masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Dan jumlah cadangan maksimal yaitu 7 orang. Kemudian dalam permainan futsal itu jumlah pergantian pemain tak terbatas. Dan yang terakhir, setiap pertandingan futsal itu selalu dipimpin oleh 3 orang wasit plus timekeeper atau orang yang menyeting waktu pertandingan futsal tersebut berlangsung. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui dan memahami apa sih aturan pergantian pemain dalam pertandingan futsal. Jadi aturannya itu meliputi 1. Pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan masih berlangsung, namun dengan syarat ketika bola berada di luar lapangan. Dan yang kedua, pergantian pemain dianggap sah apabila proses pergantiannya dilakukan pada daerah pergantian sendiri. Jadi apabila pergantian pemain di luar daerah pergantian itu dianggap tidak sah. Dan yang ketiga, dalam pertandingan futsal atau permainan futsal itu dikenal metode pergantian mayang. Maksudnya adalah semua posisi pemain bisa berganti dengan pemain cadangan, kecuali penjaga gawang itu tidak bisa. Dan yang keempat, penjaga gawang sendiri itu memiliki spesialisasi, yaitu dapat bertukar posisi dengan pemain yang lainnya. Jadi selanjutnya adalah mengenai posisi-posisi pemain dalam pertandingan futsal. Jadi kita juga harus mengetahui apa-apa aja sih posisi-posisi pemain dalam futsal. Yang pertama itu ada kiper, yang tugasnya adalah menjaga gawang atau tombak pertahanan. Yang kedua ada angkor. Angkor itu sebagai pusat permainan, orang yang mengatur serangan. Yang ketiga itu ada flank atau ala. Ini adalah posisi yang harus memiliki kemampuan skill olah bola yang tinggi, baik itu dalam menggiring bola maupun mengumpan bola. Kemudian pivot. Pivot itu adalah target man untuk mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Jadi dalam permainan futsal ini dikenal dengan rotasi permainan. Jadi setiap pemain bergerak mencari posisi sesuai dengan alurnya permainan yang diikuti, sehingga bisa membentuk beberapa posisi seperti posisi 2-2, 2 di belakang, 2 di depan. Bisa juga menjadi posisi 3-1, 3 di belakang, 1 depan. Bisa menjadi 1-2-1. Bisa juga itu berubah-ubah setiap waktu. Nah, ini bisa menjadi posisi 1-3. Jadi pada intinya
dia selalu berubah-ubah, berotasi sesuai dengan alurnya permainan. Pergerakan bola itu harus diseimbangkan. Jadi para pemain tidak bisa diam saja, tetapi harus berotasi, terus berotasi sesuai dengan jalannya pertandingan ataupun alur bola yang ada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai permainan bola besar di bidang futsal. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai bola futsal. Terima kasih.